Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Hari ini kita memperingati akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana hari Jumat yang lalu kita memperingati tentang satu karya Tuhan, yaitu kematian Kristus untuk menebus saudara-saudara dan saya semuanya. Haleluya, kita umat pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang telah ditebus. Dia telah membayar lunas setiap hutang-hutang dosa kita. Haleluya. Dan hari ini saudara-saudara, kita memperingati satu hari lagi yang besar, yang luar biasa, yang membawa kita menjadi umat yang pemenang, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus ini disaksikan selain daripada murid-muridnya, yaitu kepada lebih dari 500 orang selama 40 hari. Dia pasca kebangkitannya memperlihatkan dirinya. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 48, tapi kita tidak membaca semua. Ayat yang ke-36 berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saya mengatakan kiranya damai sejahtera dan sukacita ada dalam kehidupan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Ketika kita ada di dalam Kristus, dia pasti ada damai sejahtera dan sukacita. Ketika Kristus menguasai hidupmu, maka damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Ini waktu Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Dan dikatakan dalam ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Oh saudara-saudara. Dan ayat yang ke-44 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Sudah mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, waktu kebangkitan Kristus, Yesus menyatakan dirinya. Dia sudah bukan pakai tubuh yang fana lagi, tetapi dia pakai tubuh kemuliaan. Masih tetap diraba. Dan dia bahkan membuktikan bahwa kepada murid-muridnya, dia minta makanan dan dia bisa makan. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya, ini loh tanganku yang berlubang, masih ada. Kakiku yang berlubang masih ada. Pegang, raba, hantu nggak bisa diraba. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu sukacita yang luar biasa bagi kita. Lebih dahsyat lagi, dia saudara-saudara, dia menguatkan tentang kesaksiannya sehingga tidak bisa terbantahkan bahwa dia telah bangkit. Dia menampakkan diri kepada 500 orang saudara-saudara sekaligus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dan 6. Wow, saudara-saudara, Tuhan kita tidak terbatas dengan waktu lagi. Tuhan kita tidak terbatas dengan tempat lagi. Dia maha kuasa, dia maha hadir. Setiap hukum-hukum dunia tidak berlaku atas dia, karena dia Tuhan atas dunia ini. Karena dunia ini dia adalah ciptaannya. Nah, kita harus mengerti pada hari ini makna dari kebangkitan kuasa Kristus Yesus Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika kita mengenal tentang kebangkitan Kristus,
maka hidup kita akan berubah. Hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Hidup kita akan penuh dengan exciting. Hidup kita penuh dengan sukacita. Karena apa, saudara-saudara? Karena kebangkitan Kristus membuktikan iblis dan setan sudah dikalahkan. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14-15 mengatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus memberikan satu contoh. Dia Tuhan, rela menjadi manusia, sama merasakan haus, merasakan lapar. Tetapi satu hal, saudara-saudara, dia memberikan kepada kita satu bukti bahwa sebagai manusia dia sanggup mengalahkan setan, dia sanggup mengalahkan dosa, dia sanggup mengalahkan hawa nafsu, dia sanggup mengalahkan setiap intimidasi, dia sanggup mengalahkan kekhawatiran. Ini juga dia ingin mau membuktikan kepada kita, saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada dia mampu untuk mengatasi setiap persoalan, setiap masalah dalam kehidupannya, dan mampu untuk menjadi pemenang. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan tidak memberikan kepada setan atau iblis otoritas atas kehidupan kita. Yang Tuhan berikan kepada otoritas atau kuasa hanya orang-orang pilihannya, hanya umat tebusannya. Haleluya. Artinya saudara-saudara dan saya memiliki otoritas atas setan. Ayo, siapa yang masih takut dengan setan? Katakan dalam nama Yesus, aku punya otoritas atas hidupmu. Haleluya. Kita bisa katakan dalam nama Yesus, aku punya kuasa otoritas atas setiap masalah yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak takut karena Tuhan ada di pihakku, karena Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupanku. Haleluya. Jadi, saudara-saudara, maut itu sudah dikalahkan, kematian itu sudah dikalahkan, dan Tuhan sudah memberikan itu kepada kita kemenangan, sehingga kehidupan kita tidak lagi di bawah bayang-bayang maut, di bawah bayang-bayang dosa, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang binasa, karena Yesus telah menebus kita, dan kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Haleluya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jikalau saudara-saudara dan saya ada dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Wow, saudara-saudara, jangan mau lagi diintimidasi. Jangan lagi mau hidup di dalam kekhawatiran. Jangan lagi hidup dalam ketakutan. Karena hidup kita ada di dalam jaminan. Hidup kita ada di dalam anugerah Tuhan. Hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Hidup kita ada di dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan. Haleluya. Tuhan, saudara-saudara dan saya, hari-hari ini banyak ketakutan, hari-hari ini banyak kekhawatiran, hari-hari ini banyak tekanan. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada pembelaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Karena kuasa kebangkitan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan lagi terintimidasi atas situasi dan kondisi, tetapi marilah kita bangkit dan menjadi pemenang.
Bapak Ibu, penderitaan tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Kelemahan tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Tetapi ketika orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti dia akan memperoleh kemenangan. Dia pasti ada di dalam anugerah Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang nyata. Masih ada mujizat hari-hari ini. Nama Yesus masih ampuh, masih berkuasa, tidak pernah berubah. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Mari datang mendekat kepada Dia. Biarkan saudara-saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, otoritas Tuhan berlaku atas kita. Urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, menuntun kita, memimpin kita, memberikan kepada kita arahan, saudara-saudara. Wow, sekalipun keadaan bagaimanapun, saudara-saudara, kita tidak akan pernah kekurangan hikmat. Karena Tuhan sumber hikmat kita, memberikan kepada kita pengertian dan jalan keluar. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya rindu semua hidup di dalam kemenangan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Untuk itu hiduplah di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setan itu cuma bisanya mengintimidasi. Setan itu cuma bisanya memberikan kepada kita, mencoba kita untuk takut. Dia mulai cuma bisanya mencari celah-celah, karena dia adalah penipu, dia pembunuh dan pencuri, saudara-saudara. Tetapi ketika kita dipenuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, oh tidak ada satu setan pun yang dapat menjamah, mengintimidasi, menempatkan ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupanmu. Mari hari-hari ini, saat-saat ini, ketika kekelaman ada di dalam, kekelaman itu berbicara tentang kengerian, suasana yang mencekam. Satu hal saya mau katakan, kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita semua. Oh, saudara-saudara, mari datang mendekat kepada Tuhan. Kita harus bangkit hari-hari ini. Ada satu ayat firman Tuhan, saudara-saudara, yang saya suka membacanya, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60, ayat yang pertama dan yang kedua. Ini menjadi rema dalam kehidupan saya. Saya selalu memperkatakan, dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan dengan jelas, ini janji Tuhan. Tuhan katakan, kalau engkau bangkit, maka engkau akan menjadi terang. Ada terang Tuhan yang memenuhi kehidupanmu, ada terang Tuhan yang menaungi hidupmu, ada kemuliaan Tuhan yang menjadi tudung dalam kehidupanmu. Siapa yang bisa menjamah kita? Dikatakan kegelapan itu tidak akan menguasai terang, kan terang akan menguasai kegelapan. Terang itu akan menguasai kekelaman. Kekelaman berbicara kengerian. Ketika engkau merasa ngeri, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, maka ada satu hal, saudara-saudara, saya mau encourage saudara-saudara dan sekarang saya pada hari ini, ketika terang Tuhan terbit atasmu, maka yang ada kegelapan itu akan sirna. Kekhawatiranmu, ketakutanmu, kegelapan yang selama ini menguasaimu akan menjauh daripada hidupmu. Saya sangat yakin dan percaya, ketika kita memiliki terang Tuhan, ada perlindungan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka ada tanda darah di dalam kehidupan kita. Darah penebusan, darah anak domba yang sudah membayar lunas kehidupan saudara-saudara dan saya. Jangan takut, mujizat masih ada. Perkara yang dahsyat, nama Tuhan yang menjadi jaminan, janji-janji Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, itu pasti digenapi. Saudara-saudara, sekalipun di sisimu rebah 1000, sebelah kananmu rebah 10.000, itu tidak akan menimpa kita, karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Oh saudara-saudara, perkatakan Mazmur 91, bukan sebagai mantra, tetapi saudara-saudara, itu adalah janji Tuhan.
Ketika janji Tuhan diperkatakan, itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika janji Tuhan itu dideklarasikan, maka iman kita akan dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus janji dahsyat, Dia akan membangkitkan iman kita. Firman Tuhan, janji Tuhan itu menjadi rimah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yakinlah untuk hal itu. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jangan mengkonsumsi, sekali lagi saya katakan, jangan suka mengkonsumsi hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, dan kemudian engkau forward lagi ke orang lain. Maka engkau tengah menularkan ketakutan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu dari yang lain, saudara. Ada kuasa di balik ketakutan, ada kuasa di balik kengerian yang membuat iman seseorang itu tidak bertumbuh, membuat iman seseorang itu tertekan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mendekat kepada Tuhan, hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, yaitu hidup di dalam janji-janji Tuhan. Haleluya. Ada kelepasan, ada kemenangan, pasti ada perlindungan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berdoa. Saya mau mengajak kita berdoa semua. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur hari ini. Kami memperingati kebangkitan-Mu. Kami percaya dan yakin, Bapak, ketika kami mengerti tentang kebangkitan-Mu, ada kuasa kebangkitan-Mu yang memenuhi kehidupan kami. Itu yang menjadi pegangan kami, bahwa kami hidup diberikan kuasa, otoritas, dan wibawa oleh Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan, untuk mengatasi setiap persoalan. Bapa, kami percaya kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kegelapan dan kekelaman memenuhi bangsa-bangsa, memenuhi Indonesia dan bangsa-bangsa, tetapi itu tidak akan membuat kami tertekan, itu tidak membuat kami takut, itu tidak akan membuat kami khawatir, karena terang Tuhan telah terbit atas kami, karena kemuliaan Tuhan menjadi turun dalam kehidupan kami, karena janji-Mu ada perlindungan, janji-Mu ada pembelaan-Mu Tuhan dalam kehidupan umat-umat pilihan-Mu. Mari Tuhan, pada hari ini hamba berdoa, bangkitkan semua orang-orang yang saat ini tertidur, yang ada di dalam kelemahan, yang ada di dalam kekhawatiran. Bangkit semua. Tuhan berkati semua dan beri kekuatan, kesembuhan, kesehatan. Jumpai mereka yang sedang sakit Tuhan, yang sedang ada di dalam perawatan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sanggup menjumpai mereka pribadi lepas pribadi. Turunkanlah tangan-Mu, jamahlah mereka, sembuhkan mereka. Hamba percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini ada mujizat Tuhan, ada mujizat kuasa nama Yesus Kristus yang sanggup menghalau setiap sakit penyakit. Tuhan, sembuhkan orang-orang yang sedang tergeletak di rumah sakit. Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Hamba percaya inilah waktunya mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, akal budi, kesanggupan, agar mereka semua, pemerintah dari presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri, semua aparat keamanan, semua Tuhan berikan hikmat, berikan perlindungan-Mu, beri penyertaan-Mu, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka jalan keluar, solusi-solusi Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Kami percaya Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti keluar dari setiap masalah. Engkau memberkati ekonomi Indonesia, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, nyata perlindungan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya kemuliaan Tuhan telah terbit, terang Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah terbit atas bangsa kami, atas gereja-gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu. Bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara semua dimanapun engkau berada. Ada perlindungan, pembelaan, penyertaan Tuhan. Hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan, maka engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Amin.